Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua para pencinta film India? Nah, jadi gue gak bakal bahas film India, akan tetapi gue bakal membahas sebuah film yang menceritakan tentang sekelompok turis yang tersesat dan harus diculik oleh para sindikat penjual organ manusia. Nah, bagaimana keseruan cerita dan ketegangannya? Langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah bus yang membawa beberapa penumpang termasuk beberapa turis dari Amerika bernama Alex, Bea, dan Amy, di mana supir bus itu yang sangat ugal-ugalan sehingga ketika ada sepasang kekasih yang membawa motor sangat pelan membuat si supir menjadi kesulitan yang ketika bus itu akan menyalip di tikungan dan kebetulan tiba-tiba ada pejalan kaki. Ya, bus mereka pun harus oleng dan akhirnya terjatuh ke dalam jurang yang untungnya semua penumpang berhasil selamat dan kebetulan di situ Alex bertemu turis lain yang sama berasal dari Amerika bernama Finn, Liam, dan Prue sehingga mereka pun memutuskan untuk bergabung. The lamb is famous for having like a gazelle. Not that I'm aware of, no. Too bad. Di saat sedang menunggu bus lainnya lewat, di situ Bea yang gabut pun mencoba meminta salah satu bocil untuk menjadi objek fotonya yang tiba-tiba bapaknya memarahinya sehingga terjadi pertikaian di antara mereka. Di situ Prue menjelaskan bahwa warga di daerah sekitar situ memang sedang ada berita yang sedang viral, yaitu sekelompok sindikat penjual organ manusia, sehingga sah-sah saja kalau si bapak marah, apalagi mereka ini adalah turis asing. Setelah itu mereka melihat ada dua orang wanita yang meminum sebuah kelapa muda, di mana mereka yang kehausan pun bertanya di mana mereka mendapatkannya, yang katanya ada sebuah wisata pantai di bawah sana, sehingga mereka langsung memutuskan untuk ke sana. How did you end up here? Drinks. I don't know, she didn't say. Sesampainya di pantai mereka langsung berenang dan bersenang-senang, yang ketika Alex dan Prue sedang membeli minum di sebuah bar di sana, mereka bertemu dengan sepasang kekasih yang sudah lebih lama berlibur di tempat itu, yang katanya tempat ini sangat bagus sekali sehingga Alex dan kawan-kawan pun setuju untuk berlibur di tempat ini saja. Kemudian datanglah pemuda lokal yang so asik bernama Kiko, tidak pakai S, di mana dia mencoba mencari teman dengan berusaha bergabung dengan Alex dan kawan-kawan. Ya, walaupun bahasa Inggrisnya masih berantakan. Alex, okay, I'm in love with you, America. Di malam harinya di sana mereka berpesta ria dengan meminum minuman haram yang seperti kita ketahui, minuman itu bisa saja awal dari kesialan mereka yang entah kenapa setelah mereka meminum minuman di sana, mereka sangat pusing sehingga membuat mereka tepar semua. Keesokan harinya betapa kaget, syok, dan terkejutnya mereka semua ketika semua barang-barang pribadi mereka sudah hilang, seperti tas, cincin, kalung, perhiasan, kehormatan, dan paspor mereka pun hilang beserta orang-orang di sana yang sudah sepi dan pasangan yang mereka temui kemarin pun sudah tidak ada di situ, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke desa terdekat untuk mencari bantuan. Ternyata pasangan kemarin sudah diculik oleh sekelompok sindikat penjualan organ manusia yang ketika si cowok berusaha melepaskan diri, sialnya mereka pun harus ketahuan di mana si cewek berhasil lari dan si cowok pun harus terkena sabetan golok kopet. Si cewek berusaha lari sekencang-kencangnya ke dalam hutan, di mana sialnya dia harus terjatuh dari tebing yang sangat tinggi. Kembali ke Alex dan kawan-kawan yang sudah tiba di sebuah desa, di mana para warga di situ kelihatan tidak peduli dan bodoh amat melihat mereka yang kebingungan dan membutuhkan bantuan. Setelah itu Bea melihat seorang bocil yang memakai topi milik Alex, di mana Liam langsung mengejarnya, yang karena bocil itu terlalu cepat, dia pun melempar bocil itu menggunakan sebuah batu. Akibatnya mereka langsung diserbu oleh warga sekitar yang untungnya sebelum mereka diamuk massa, datanglah Kiko yang langsung membantu mereka. Setelah itu Kiko pun memutuskan untuk membawa mereka semua ke rumah paman yang berada di tengah hutan karena menurutnya cukup bahaya untuk mereka berada di sebuah desa yang tidak suka dengan kedatangan turis asing. Setelah itu kita diperlihatkan seseorang bernama Zamora. Dia adalah ketua dari sindikat penjualan organ manusia, di mana kita diperlihatkan betapa kejam dan tidak manusiawinya dia ketika membunuh salah satu anak buahnya hanya karena tidak memperhatikannya saat berbicara.
Kembali kepada Alex dan kawan-kawan di mana mereka sudah cukup jauh berjalan yang membuat mereka lelah letih lesu, di mana semua itu terbayarkan ketika Kiko menunjukkan sebuah air terjun yang indah dan sebuah goa yang sangat indah di bawah batu besar itu. Setelah itu mereka kembali ke atas untuk melompat lagi ke bawah yang ketika giliran Kiko, sialnya kepalanya harus terbentur batu yang membuatnya luka parah di kepalanya. Untungnya Kiko masih sadar sehingga mereka langsung menuntun Kiko sampai di rumah pamannya, di mana mereka semua pun langsung mencari obat dan alat untuk mengobati Kiko. Karena tidak ada jarum untuk menjahit, Finn pun dengan ngidenya malah menjahitnya menggunakan staples, di mana Kiko pun langsung kesakitan dan akhirnya tepar. Kiko. Selesai dengan Kiko, mereka pun mengecek-ngecek tempat itu, di mana mereka menemukan stok makanan yang banyak, CCTV, dan yang anehnya adalah Alex menemukan banyak sekali paspor turis di sana, entah itu dari mana dan buat apa. Pada malam harinya ketika mereka sedang berkumpul dan makan, tiba-tiba ada sebuah helikopter yang mungkin itu adalah pamannya Kiko, yang di sini kita semua dibuat kaget. Ternyata pamannya Kiko adalah Zamora, di mana Alex dan kawan-kawan yang tidak tahu pun malah pelongo-pelongo. Ketika Kiko sedang berbicara dengan pamannya, di situ Alex dihampiri oleh salah satu asistennya Zamora yang menyuruh mereka untuk lari dari tempat itu, yang membuat Alex bingung harus ngapain. Yang ketika Kiko disuruh pergi, tiba-tiba ya, mereka semua ditangkap oleh anak buah Zamora, di mana Alex, Liam, Prue, dan Bea pun dikurung bersama para anjing, sedangkan Amy dan Finn sudah berada di tempat operasi dan siap akan diambil organ dalam tubuhnya untuk dijual. In America, if a rich gringo needs a kidney. Setelah Amy selesai dieksekusi, Zamora pun keluar untuk menyuruh anak buahnya, di mana dia yang sedang melakukan hubungan pun langsung disuruh mengambil tahanan lainnya, yaitu Alex dan kawan-kawannya, untuk ditaruh di ruang operasi. Kemudian Alex mencoba melepaskan diri dengan sebuah pisau lipat yang diambilnya tadi siang, yang ketika si anak buah datang, ya, tiba-tiba Kiko kembali untuk menyelamatkan mereka, di mana Bea dan Prue pun disuruh untuk duluan ke air terjun, sedangkan mereka akan masuk lagi ke dalam untuk menyelamatkan Finn dan Amy. Sesampainya di dalam, seperti kita ketahui, Amy sudah dieksekusi dan tidak dapat ditolong, akan tetapi Finn masih ada dan masih selamat walaupun keadaannya lemas karena habis dibius. Yang ketika mereka akan kabur, tiba-tiba datanglah anak buah Zamora yang menembak tepat mengenai Finn, yang membuat Liam marah sehingga dia pun harus tewas juga bersama Finn. Keesokan paginya Alex dan Kiko sudah sampai di air terjun, yang di situ sudah ada Bea sendirian, yang karena pelarian tadi malam membuat Bea dan Prue terpisah. Yang ketika mereka mendengar Zamora dan anak buahnya, mereka pun memutuskan untuk sembunyi di goa bawah air terjun itu. Ternyata di sana sudah ada Prue yang bersembunyi dari semalam, di mana mereka memutuskan untuk lanjut lagi. Yang ketika mereka sampai di permukaan, tiba-tiba ya, Kiko pun harus tewas tertembak, sedangkan yang lainnya langsung masuk lagi ke dalam air, yang karena panik membuat mereka terpisah, di mana ada salah satu anak buahnya Zamora yang menyelam, yang sialnya Bea pun menjadi target pertamanya. Di saat Bea muncul ke permukaan, si anak buah pun berhasil menggapainya, di mana Bea langsung mengambil tombaknya dan langsung menusuk leher si anak buah yang membuatnya tewas. Setelah Bea sudah berkumpul lagi dengan Alex dan Prue, di situ Zamora kebetulan sedang sendirian mencari mereka, sehingga Alex pun mencoba menjebaknya dan akhirnya ya, Alex pun berhasil memukul Zamora menggunakan batu, tetapi tidak sampai mati. Yang tiba-tiba datanglah anak buah Zamora, yang di sini kita pasti bakal mengira Alex dan kawan-kawan akan tewas ditembak oleh si anak buah. Ternyata salah, si anak buah yang sudah capek disuruh-suruh oleh Zamora pun memutuskan untuk menembak bosnya sendiri lalu pergi.
Setelah itu mereka pun tidak sengaja bertemu dengan penduduk setempat yang untungnya baik dan mau membantu mereka, sehingga mereka pun bisa kembali ke tempat asal mereka dan pergi dari daerah berbahaya itu. Tamat, ending yang cukup mengalexbizerkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Yang artinya saya juga tidak tahu, hanya neneknya Upin Ipin lah yang tahu. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya. Empunya duduk kat mana?